Masalah-masalah dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Febrianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Masalah-masalah dalam belajar. Nah, masalah-masalah dalam belajar ini adalah salah satu topik bahasan dalam mata kuliah Teori Belajar Bahasa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Nah, untuk lebih jelasnya, simak videonya ya. Apa itu masalah belajar? Nah, secara harfiah, masalah belajar atau kesulitan belajar diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu learning disability. Nah, kata disability ini diterjemahkan menjadi kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa sebenarnya anak masih mampu dalam belajar. Nah, masalah-masalah belajar berdasarkan sifatnya dikategorikan menjadi dua, yaitu masalah belajar internal dan masalah belajar eksternal. Masalah belajar internal adalah masalah belajar yang timbul dari dalam diri siswa. Contohnya adalah kesehatan, rasa aman, kemampuan intelektual, usia, dan juga jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Marcel adalah siswa kelas 12 SMA. Setiap hari, ia belajar untuk seleksi masuk kampus tahun ini. Namun, ketika belajar, Marcel sering terganggu oleh kesehatan matanya. Matanya mudah lelah ketika ia mulai membaca buku. Suatu hari, Marcel membeli kacamata untuk belajar. Sejak itu, ia tidak terganggu lagi dengan kesehatan matanya. Dari video contoh kasus yang telah kita saksikan tadi, masalah yang ditekankan adalah kemampuan indera dalam menerima rangsangan. Terbuktikan dari proses belajar Marcel yang ternyata lebih optimal ketika ia menggunakan kacamata dibandingkan ketika ia tidak menggunakan kacamata. Selanjutnya adalah masalah belajar eksternal. Masalah belajar eksternal adalah kebalikannya dari masalah belajar internal tadi. Masalah belajar eksternal ini masalah belajar yang timbul dari luar diri siswa. Apa saja contohnya? Contohnya adalah kebersihan rumah, alat belajar yang tidak memadai, dan juga tempat belajar yang tidak memenuhi syarat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video contoh kasus berikut ini. Kiki adalah siswi kelas 11 SMA. Ia sedang belajar untuk ulangan akhir semester. Namun, alat belajarnya tidak lengkap. Catatan soalnya penuh dengan coretan akibat tidak memiliki tip X. Tulisannya menjadi acak-acakan dan tidak menimbulkan motivasi belajar. Pada video contoh kasus yang telah kita saksikan tadi, masalah yang ditekankan adalah alat belajar yang tidak memadai sehingga menghambat proses belajar. Lalu, apa sih penyebab masalah dalam belajar? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya, masalah belajar memiliki penyebab. Apa saja? Yaitu masalah belajar yang disebabkan oleh faktor internal dan juga masalah belajar yang disebabkan oleh faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Kesulitan belajar yang berasal dari faktor internal adalah kesulitan belajar yang berasal dari dalam diri siswa sendiri. Nah, siswa mengalami gangguan pemusatan perhatian dan membuat kemampuan perseptualnya terhambat. Kemampuan perseptual itu sendiri terdiri dari kemampuan visual, kemampuan auditory, dan juga kemampuan taktil kinestetis. Nah, faktor internal sendiri dibedakan menjadi dua loh. Nah, mari kita bahas satu persatu yuk. Faktor internal yang pertama adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kesehatan jasmani anak. Faktor fisiologis itu ada kondisi badan dan juga keadaan fungsi fisiologis tertentu. Pasti kita pernah kan ketika sedang batuk, demam, atau sedang flu dan kita belajar, maka materi yang kita pelajari pun tidak terserap dengan maksimal. Nah, itu dia yang dinamakan faktor fisiologis.
Yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini faktor yang berkaitan erat dengan keadaan jiwa anak. Faktor psikologis sendiri terdiri dari 4 lapisan, yaitu motivasi, minat, bakat, dan juga inteligensi. Keempat-empatnya ini sangat berperan penting dalam proses dan juga hasil belajar. Nah, orang tua seringkali memaksa anak untuk mempelajari bidang studi yang tidak sesuai dengan minat, bakat, dan juga motivasi si anak. Padahal minat, bakat, dan juga motivasi sangat berperan penting pada proses dan hasil belajar siswa. Penyebab kesulitan belajar yang kedua berasal dari faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor eksternal ini dibedakan menjadi 2, yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosial itu terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan guru, dan juga lingkungan masyarakat. Yang faktor non-sosial terdiri dari sarana-prasarana sekolah, kondisi rumah, waktu belajar, dan juga kondisi alam. Masalah-masalah belajar penting loh diketahui oleh guru, siswa, dan juga orang tua untuk mengetahui metode-metode belajar yang sesuai dan juga mengevaluasi tindakan belajar agar proses dan juga hasil belajar menjadi maksimal. Nah, demikian materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.